Sejumlah kendaraan truk ekspedisi yang hendak menyeberang masih terjebak antrian hingga di jalur Cikuasa atas. Terjebaknya antrian kendaraan ini lantaran kondisi cuaca di perairan Selat Sunda belum stabil. Dari pantauan pada Rabu pagi hari ini, sejumlah truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera masih terjebak antrean di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Bahkan kondisi cuaca di perairan Selat Sunda masih belum bersahabat dan kondisi angin di tengah laut juga sangat kencang. Akibat kondisi cuaca yang masih belum stabil, PT ASDP Indonesia Ferry mengurangi jumlah operasional kapal. Imbasnya, para sopir truk harus menunggu antrean untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Kita barusan, Pak. Barusan ya? Oh, berarti Kita semalam tuh tidur aja di warung. oh gitu. Tapi juga macet malam. Ini masih cuacanya gimana Pak di pelabuhannya? Nggak tahu, Pak, kita belum nyampe. Tapi di luar pelabuhan angin masih Ya biasa kencang. aja, Pak. Ini baru ngantri ini ya Pak? Di luar pelabuhan ya? Ya di luar pelabuhan. Ini bawa logistik apa Pak? Kelontongan, Pak. Kelontongan ya? Iya, betul. Ini terjadi pasti informasi di pelabuhan gimana Pak? Semalam kita kan ada yang ngomong, Pak. Ada di telepon teman katanya kan di warung aja dulu lah katanya. Macet Cuaca ya? cuaca. Sedangkan di sisi Lampung Selatan, volume kendaraan yang tertahan di Pelabuhan Bakauheni Lampung akibat cuaca buruk mulai berkurang setelah sebelumnya menumpuk akibat cuaca buruk. Antrean kendaraan terpantau hanya berada di area kantong parkir dermaga. Meskipun ombak masih tinggi, proses sandar dan bongkar muat kapal di pelabuhan tersebut telah kembali normal. Sementara itu, pihak ASDP dan stakeholder terus memantau kondisi cuaca demi menjaga kelancaran aktivitas di pelabuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait penyeberangan di Selat Sunda, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Edwin Chan di Pelabuhan Merak Banten dan Teguh Khalid Syah di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita ke Edwin terlebih dahulu. Edwin, selamat siang. Apakah antrean kendaraan masih terjadi hingga siang ini? Siang Reza dan juga saudara, antrian kendaraan menuju Pelabuhan Merak sampai sekarang masih terus menunggu proses untuk loading in atau yang kita sebut sebagai memasukkan barang seperti itu. Dan juga dapat dilihat di belakang saya, kendaraan-kendaraan dari kantong parkir sudah mulai diarahkan untuk masuk ke dalam kapal karena memang mereka sudah menunggu sejak pagi tadi. Dan bahkan terdapat beberapa truk logistik yang memang berukuran besar dan itu sudah menunggu dari malam hari. Nah, hal ini dikarenakan memang karena cuaca buruk di mana angin kencang disertai dengan hujan yang masih belum dapat dipastikan akan berhenti sampai kapan. Jika dilihat dari perakiraan BMKG, dari BMKG Cilegon sendiri menyatakan bahwa cuaca seperti ini akan berjalan dari 1 sampai 7 Desember. Dan bahkan saya sedang berdiri di samping dari dermaga Pelabuhan Merak, kurang lebih 20 meter, Reza dan saudara, saya bisa ikut terciprat oleh air laut. Nah, ini berarti menandakan angin besar masih terus mengembus gitu ya, terus menerpa Pelabuhan Merak. Reza. Buruk yang Anda katakan hari ini terjadi di Pelabuhan Merak Banten, apakah pihak ASDP Indonesia atau Ferry ini mengurangi operasional dalam perjalanan hari ini atau seperti apa, Edwin? Reza dan saudara, dengan dari dialog yang tadi kami sudah tanyakan juga, pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan, apakah ada pengurangan armada seperti itu, pengurangan kapal yang digunakan? Tentu dari GM, General Manager dari PT ASDP Indonesia Ferry, khususnya cabang utama Merak, menyatakan bahwa memang mereka untuk sampai sekarang hanya mengoperasikan 29 kapal. Yang dimana jika dilihat dari rilis pers pada November, di awal November bulan lalu, mereka menyatakan untuk kendaraan Nataru mereka menyiapkan 51. Berarti ini kurang lebih ada pemotongan hampir setengah dari kapal yang digunakan untuk beroperasi antara Pulau Merak, maksud kami Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan tadi sempat dijelaskan juga bahwa penumpang dan juga calon pengguna jasa penyeberangan tidak perlu khawatir.
terkait dengan tiket yang hangus atau tiket yang memang karena terlalu lama menunggu. Seperti itu Reza dan Saudara, kenapa? Karena memang sebagaimana SOP standar operasional yang telah ditetapkan oleh Verizi, yakni aplikasi pembelian tiket resmi dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni, ASDP Indonesia akan menjamin bahwa tiket ini akan kembali digantikan. Karena memang termasuk dalam force major atau kedaruratan, yakni salah satunya adalah cuaca buruk seperti itu. Reza dan Saudara. Baik, terima kasih Edwin Chan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak. Tapi sebelum itu kita juga akan bergeser dulu, Saudara. Ini ke Bakauheni Lampung, sudah ada Teguh Khalid Syah di sana. Khalid, tadi terjadi antrian di Pelabuhan Merak. Lalu bagaimana antrian kendaraan di Bakauheni Lampung? Terjadikah hingga siang hari ini? Ya, Reza dan juga Saudara, saat ini antrean kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni hanya berada di dalam pelabuhan atau di dalam kantung parkir dermaga. Namun memang saat ini kondisinya arus kendaraan atau volume kendaraan yang datang dari pelabuhan dari Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni mulai meningkat dan saat ini seperti di belakang saya saat ini kendaraan-kendaraan yang mengantri di dermaga eksekutif mulai keluar melewati toll gate atau gerbang masuk pelabuhan yang hal ini disebabkan oleh tertundanya jadwal keberangkatan akibat cuaca buruk yang menerjang di Selat Sunda. Dampaknya ini juga pada proses bongkar muat kapal yang kemudian akhirnya menjadi terhambat dan membuat kapal juga sulit sandar akibat gelombang yang tinggi di sekitar dermaga. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini, tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan pihak ASDP, General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Syamsuddin, mengatakan bahwa pihaknya akan membatasi kuota pembelian tiket jika nantinya kendaraan atau para pengendara yang memasuki Pelabuhan Bakauheni mulai menumpuk, sehingga hal ini dapat mengantisipasi kepadatan yang terjadi di pelabuhan. Kemudian pihak polisian juga melakukan delay system jika memang dibutuhkan, seperti menghentikan kendaraan terlebih dahulu di 3 rest area yang ada di tol Lampung dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni. Nantinya para pengendara juga akan di screening terlebih dahulu sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni untuk memastikan para penumpang dapat segera masuk jika dimungkinkan untuk memasuki kapal yang akan datang. Kemudian jika para pengendara yang belum memiliki tiket akan diputarbalikkan dari Pelabuhan Bakauheni ketika didapati belum memiliki tiket. Nantinya para pengendara itu harus melewati jalur sekitar dalam radius 4,2 km dari Pelabuhan Bakauheni. Maka dari itu pihak SDP juga mengimbau para pengendara yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa harus memiliki tiket terlebih dahulu sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni. Reza. Iya, Khalid. Para calon penumpang harus memiliki tiket terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Lalu bagaimana dengan tadi Anda juga menyebutkan bahwa kantung-kantung parkir di sana juga penuh. Antisipasi supaya kantung parkir tidak penuh, atau adakah lokasi lain untuk para orang yang ingin menyeberangi Lampung ke Pelabuhan Merak seperti itu? Ada tempat lainkah? Ya, sampai saat ini belum ada kantung parkir tambahan yang dilakukan di Bakauheni. Namun para pengendara ini dengan adanya delaying system, para pengendara nanti akan dihentikan sehingga penumpukan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni dapat segera terurai. Saat ini kapal-kapal yang beroperasi adalah kapal-kapal besar, sehingga ketika dimungkinkan untuk berlayar, kapal-kapal tersebut mengangkut kendaraan hingga mencapai 150 kendaraan. Artinya proses bongkar muat kapal jika cuaca mulai membaik itu akan mempercepat proses atau penguraian kendaraan, kepadatan kendaraan di dalam pelabuhan. Hal ini juga pastinya diperlukan para petugas kerja ekstra dari yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Oke, baik, terima kasih. Teguh Khalid Syah melaporkan langsung dari Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Edwin Chan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas, teman-teman.